semua, jadi hari ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan ke suatu tempat yang mungkin udah sering kalian dengar dan gak asing namanya. Selamat datang di Post Blog. Jadi tempat ini tuh bukan sekedar tempat nongkrong biasa atau ruang seni biasa. Kalau lihat lebih jauh, Post Blok ini tuh punya sejarah yang menarik, arsitektur yang unik, dan juga banyak kreatif yang bisa kita lihat dalam sudut pandang sosiologi. Nah, dalam video ini aku bakal ngajak kalian jalan-jalan di Post Blok dan cari tahu ada apa aja nih di Post Blok. Yuk ikutin aku. Pos blok itu awalnya dibangun sebagai pos keamanan dan kantor pos pada masa kolonial Belanda. Bayangin aja, di masa itu bangunan ini punya peran penting banget dalam mengatur surat menyurat, komunikasi, dan pengawasan wilayah. Lokasinya juga strategis banget, ada di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Dekat jalur perdagangan, pergerakan orang, dan aktivitas kota sejak dulu. Waktu itu, pos blok jadi bagian dari keseharian kota, dan fungsinya itu masih formal banget, rapi, terstruktur, dan jauh dari kesan santai seperti sekarang. Tapi, seiring waktu dan perubahan zaman, kebutuhan masyarakat juga ikut berubah. Sekarang, surat nggak lagi jadi andalan dan aktivitas kota itu pindah ke ritme yang lebih berbeda. Ruang yang dulunya kaku dan administratif, pelan-pelan kehilangan peran utamanya. Bukan karena rusak, tapi karena zamannya itu sudah bergeser. Pos blok sempat jadi ruang yang canggung. Masih berdiri, tapi nggak benar-benar dipakai. Sampai akhirnya, pos blok ini ketemu peran barunya. Pelan-pelan, banyak orang yang mulai datang dari berbagai arah kota. Ada yang cuma lewat pasar baru, ada yang sengaja mampir, atau ada yang nongkrong di sana. Tanpa sadar, interaksi kecil ini ngasih hidup baru ke ruang lama. Sekarang, pos blok berdiri di tengah kawasan yang terus bergerak. Diapit bangunan baru, arus kendaraan, dan orang-orang yang terus berlalu lalang. Ia jadi titik temu antara sejarah dan keseharian hari ini. Nah, dari sini tuh kelihatan kalau bangunan itu nggak akan pernah benar-benar diam. Ia akan selalu berubah bareng orang-orang yang mengisinya. Dan pos blok adalah salah satu contoh nyata gimana ruang publik bisa tumbuh lagi tanpa kehilangan cerita aslinya. Kalau ngomongin bangunannya, pos blok ini punya arsitektur kolonial yang masih banget kerasa kuat. Mulai dari pintu-pintu kayu yang udah kelihatan tua, bentuk bangunannya, sampai detail kecil yang masih dipertahankan di sini. Begitu masuk ke dalam, ruangannya terasa banget terbuka dan lapang. Langit-langitnya tinggi dan cahaya alami tuh masuk dari berbagai sisinya. Secara arsitektural, ruang-ruang ini dirancang fungsional sejak awal. Sirkulasi udaranya terasa lega dan pembagian ruangannya itu jelas tanpa banyak sekat. Di saat yang sama, ada sentuhan modern dari hasil renovasi. Tujuannya ini bukan untuk menghilangkan jejak lama, tapi supaya bangunan ini tuh bisa lebih nyaman dan fungsional untuk dipakai hari ini dan hari yang akan datang. Lalu di sini ada ruang terbuka yang biasanya itu dipakai untuk kegiatan workshop dan ruangan pameran seni. Tapi pada saat itu ruangannya tuh masih dalam tahap persiapan. Jadi belum ada pameran yang bisa aku lihat di sana. Walaupun ruangannya itu terasa sepi, justru hal itu yang bikin kelihatan kalau ruangannya itu siap untuk dipakai. Terlihat fleksibel dan gampang diubah sesuai kebutuhan kegiatan nantinya. Lalu, di sisi lain bangunan, ada taman kecil dan beberapa open space area yang bikin orang betah duduk, ngobrol, atau sekadar lewat dan berhenti sebentar. Yang menarik di sini tuh, arsitektur lama dan baru pos blok nggak saling meniadakan. Mereka justru hidup berdampingan. Dan dari situ, pos blok terasa sebagai ruang yang hangat, terbuka, dan sama sekali nggak kaku dengan perubahan yang ada. Nah guys, kalian nih tahu nggak sih kalau pos blok itu juga dikenal sebagai ruang kreatif buat para seniman muda?
Tapi seninya itu bukan selalu soal pameran ya, tapi soal proses dan suasana yang kebentuk dari aktivitas orang-orang yang ada di pos blok. Kalau kita keliling sedikit, kita bakal ngelihat ada beberapa mural dan lukisan di dinding. Nah, lukisannya itu nggak ditata rapi seperti galeri khusus, tapi tersebar di beberapa sudut ruang pos blok ini. Jadi tujuannya itu biar orang yang lewat bisa berhenti sebentar buat lihat mural atau lukisan tersebut. Nah, seni di sini tuh dibuat senatural mungkin tanpa harus disengaja. Makanya, pos blok ini tuh kerasa bukan cuma tempat buat datang dan pergi aja, tapi ruang yang hidup bareng aktivitas orang-orang di dalamnya. Jadi, bisa dibilang kalau pos blok itu bukan sekedar bangunan, tetapi tempat yang bisa ngasih ruang buat kreativitas orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau dilihat sekilas sama orang awam, pos blok mungkin cuma kelihatan kayak bangunan tua, tempat nongkrong, atau sekedar jadi ruang kreatif aja. Tapi sebenarnya tuh, tempat ini tuh nyimpen cerita yang panjang banget, dan ceritanya itu nggak berhenti di satu titik. Biar lebih bisa kebayang, yuk kita tarik mundur sedikit dan lihat pos blok lewat garis waktunya. Kalau kita tarik garis waktunya, pos blok ini tuh kira-kira bisa dibagi ke 3 periode utama. Dan setiap periodenya itu, peran pos blok di sini selalu berubah. Nah, periode pertama ini adalah periode kolonial sebelum tahun 1945. Di fase ini, pos blok itu berfungsi sebagai kantor pos dan juga pos keamanan, tempat surat-surat keluar masuk, tempat informasi kontrol, dan juga aktivitasnya itu berjalan dengan aturan yang ketat dan juga formal. Nah, masuk ke periode transisi atau periode kedua, sekitar tahun 1945 sampai tahun 2000-an. Di sini fungsi resminya sebagai kantor pos itu sudah mulai berkurang. Sebagian ruang juga udah nggak lagi terpakai secara aktif. Tapi bangunan ini tuh nggak pernah benar-benar ditinggal. Jadi masyarakat masih sering lewat dan masih jadi bagian dari rute harian kota meski perannya sudah berubah. Lalu masuk ke periode ketiga atau periode komunitas kreatif. Dimulai dari tahun 2000-an sampai sekarang. Bangunan ini tuh udah mulai direnovasi dan dibuka lagi untuk publik. Pelan-pelan, ruangannya diisi dengan aktivitas baru. Jadi bukan lagi soal administrasi, tetapi jadi soal pertemuan dan juga ekspresi. Lalu setelah itu muncul seniman-seniman muda, workshop kecil, ruang diskusi, dan juga banyak event publik yang diadakan di sana. Nah, di titik ini, pos blok itu nggak cuma bertahan, tapi pos blok itu kembali hidup dengan cara yang berbeda. Bukan jadi ruang resmi, tetapi ia berubah sebagai ruang yang membersamai. Nah, pos blok ini tuh menjadi contoh gimana satu tempat itu bisa punya kehidupan yang berbeda di tiap periodenya. Dan pos blok sendiri, ia bukan tempat yang hanya menyimpan sejarah, tetapi menjadi salah satu bukti gimana kota dan manusianya itu bisa terus berubah. Nah, tadi kan kita udah bahas banyak tentang pos blok ya. Terus kalian tahu nggak sih kalau sebuah tempat itu nggak akan pernah jadi netral? Mulai dari cara ruang tersebut dipakai, itu semua tuh bakal ngaruh ke cara orang-orang di dalamnya itu bertemu dan berinteraksi. Kalau dilihat pakai kacamata Henry Lefebvre, ruang itu nggak cuma soal bangunan atau bentuk fisik, tetapi juga soal makna sosial dan simbolik yang tumbuh di dalamnya. Di pos blok, ruang yang awalnya dipakai buat urusan administrasi, pelan-pelan bisa berubah jadi ruang publik kreatif, tempat orang ketemu, berbagi ide, dan membentuk komunitas. Bangunannya sama, tapi cara orang memaknainya itu beda banget. Dan dari situ, makna tempatnya bisa ikutan berubah. Nah, ini tuh contoh gimana sebuah ruang dapat dibentuk lewat aktivitas manusia. Jadi, kalau dirangkum, pos blok itu lebih dari sekedar bangunan tua. Ia merupakan tembok sejarah yang hidup, kanvas seni yang terus berkembang,
dan juga ruang publik yang dapat menghubungkan orang-orang di dalamnya. Dari masa kolonial sampai era kreatif, dari kantor pos sampai jadi ruang interaksi hari ini, pos blok itu nunjukin kalau sebuah tempat itu bisa berubah, tapi tetap relevan secara sosial dan budaya yang ada di sana. Dari perjalanan tadi kita di pos blok, kita jadi tahu kalau misalkan pos blok itu bukan sekedar bangunan yang terus-menerus direnovasi, tetapi juga ruang publik yang terus-menerus bisa hidup karena adanya aktivitas orang-orang di dalamnya gitu. Nah, ini tuh jadi bukti kalau misalkan ruang publik itu bisa berubah maknanya karena adanya kebutuhan sosial dan juga pengaruh budaya masyarakat. Mungkin sekian dari video saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ke post blog.